Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Penginderaan Jawa untuk Vegetasi dan Penggunaan Lahan. Di sini kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya yaitu Supervised Classification atau klasifikasi supervised. Di mana klasifikasi supervised ini biasanya digunakan berlawanan atau keterbalikannya dengan materi yang sebelumnya telah kita pelajari yaitu materi klasifikasi unsupervised, di mana biasanya klasifikasi supervised ini banyak menggunakan algoritma-algoritma lain di luar klasifikasi unsupervised. Contohnya adalah yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini adalah SVM atau Super Vector Machine dan juga Random Tree Sampling. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, teman-teman silahkan persiapkan terlebih dahulu citranya. Di sini saya menggunakan citra Landsat 9 dan eh, teman-teman juga silahkan menyiapkan dari file GMW atau Global Mangrove Watch, di mana di sini kita akan mempergunakannya sebagai acuan untuk melihat lahan-lahan mana saja yang merupakan lahan mangrove. Nah, teman-teman kalau bingung mau mencarinya GMW ini di mana, mungkin teman-teman bisa mendownloadnya dalam bentuk SHP di eh, di link ini. Kita gunakan yang 2016 atau teman-teman bisa cari ke katalog dan teman-teman silakan klik portal, lalu klik yang ini ArcGIS Online. Nanti silakan cari di sini GMW. Tulis saja GMW, silakan pergunakan yang ini. Tinggal ditarik saja ke sini, di drag saja ke sini. Oke, langkah-langkahnya teman-teman silakan persiapkan terlebih dahulu citranya dari band 1 hingga band 11. Lalu persiapkan juga GMW-nya, bisa di-download di data.unep-wcmc.org/dataset/45. Silahkan pilih yang 2016 atau teman-teman bisa juga di katalog, pergi ke katalog, di samping project ada portal. Nah, klik yang gambar awan ini, tulisannya Artis Online, silakan ketik saja GMW. Pergunakan yang GMW underscore 2016 underscore V2. Oke, di section berikutnya kita akan lanjut ke dalam proses pembuatan atau proses pengerjaan daripada praktikumnya ini sendiri. Nah, oke, untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam praktikum, di sini silakan teman-teman bisa dilihat terlebih dahulu untuk eh, GMW-nya karena tadi setelah saya cek di Pulau Tidung itu tidak terdeteksi mangrove satupun. Jadi kita akan mempergunakan citra yang masih ada satu wilayah dengan wilayah Pulau Tidung, namun masih bisa dipergunakan. Nah, di sini karena bisa kita lihat jarang sekali ada mangrove di wilayah sini, maka saya di sini akan mempraktikannya di wilayah sebelah sini saja untuk menghindari teman-teman kebingungan untuk mendownload citra lagi. Oleh karena itu, mungkin untuk pembelajaran saja, mungkin teman-teman bisa mengikuti dari video ini. Namun untuk nantinya ketika teman-teman ingin praktik, silakan teman-teman bisa menyesuaikan dengan data yang ada di lapangan untuk nantinya bisa dikoreksi di menggunakan alat yaitu ArcGIS Pro ini. Jadi kita pergunakan terlebih dahulu citra yang sudah ada. Nah, untuk langkah awalnya adalah kita pergi ke geoprocessing. Kita akan composite band. Langkah pertamanya sama seperti yang supervise kemarin. Kita akan composite band 5, band 6 dan band 7 untuk menghasilkan band mangrove seperti itu. Ya mungkin karena sudah ada mangrove kompositnya, kita ganti nama aja.
Ya, seperti ini. Bisa teman-teman lihat kalau misalkan wilayah yang terdeteksi berwarna oranye adalah wilayah yang memiliki mangrove. Dan ketika kita timpa dengan shape file atau file dari GMW sendiri, ini ada beberapa wilayah yang memang dia terdeteksi mangrove gitu. Jadi wilayah yang orange ini adalah wilayah yang bisa diasumsikan sebagai wilayah yang tersedia mangrove. Namun uh, karena di sini kita akan mengacu pada uh, file yang ada pada GMW ini, maka kita akan menggunakan file GMW ini seperti itu. Nah, untuk di section berikutnya, setelah kita melakukan composite blend, kita akan melakukan pemotongan citra agar kita menyeleksi wilayah yang akan kita hitung saja atau wilayah yang sebelah sini saja. Oke, pada section ini kita akan memotong wilayah yang akan kita amati saja karena untuk menghindari adanya uh, lama pada saat prosesnya itu memakan waktu yang lama. Namun sepertinya kita akan mencari wilayah lain karena wilayah ini ditakutkan akan menjadi bias pada wilayah lautannya karena di sini ada awan halus yang terlihat. Jadi kita akan cari wilayah yang lebih uh, tidak ada awan halusnya. Sebelah sini juga ada awannya. Sepertinya kita akan menggunakan wilayah ini untuk daerah pengamatan kita. Ya, meskipun wilayahnya cukup kecil, namun kita akan mencoba mengamatinya. Nah, sebelumnya kita akan uh, memotongnya terlebih dahulu menggunakan seperti biasa kita membuat terlebih dahulu pemotongnya. Kita my project, kita new, lalu kita feature class. Lalu jika dikira sudah, kita klik finish saja. Sini sudah ada namanya, ganti saja pemotong sebelum. Klik finish. Nah, jika sudah, kita ke edit, kita create, pilih pemotong yang polygon, kita potong wilayahnya kira-kira seluas ini saja. Nah, lalu kita pergi ke geoprocessing, kita menggunakan clip. Kita inputkan. Oh ya, jangan lupa kita save terlebih dahulu. Kita clear. Input teksturnya adalah pemotong. Ininya biarkan saja seperti ini, kita run. Oke, wilayahnya sudah terpotong ya, seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita pergi ke imagery, lalu kita classification tools dan kita klik training sample manager. Nah, ini teman-teman semua terlihat ada beberapa kelas di sini. Ada kelas water, develop, barren, forest, shrubland, herbaceous, planted atau cultivate, dan wetland. Nah, kita akan membagi wilayah ini menjadi wilayah dengan 4 kelas, di mana kelas yang pertama adalah perairan, kelas yang kedua adalah wilayah dengan area terbangun,
lalu ada wilayah daratan, dan juga ada wilayah mangrove-nya itu sendiri. Oke, kita akan lanjut di section berikutnya. Oke, di sini bisa dilihat ada beberapa kelas, ada tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini kita akan menghapus beberapa kelas dan juga akan menambahkan juga beberapa kelas. Nah, yang pertama, yang baren ini kita remove, lalu yang slogan juga ini kita remove, dan ini. Nah, di sini kita akan menambahkan satu kelas baru, yaitu kelas mangrove. Value-nya kita isikan saja 40, dada 30, warnanya kita ganti menjadi warna ini, oke. Nah, seperti ini. Untuk yang pertama, kita klik dulu di quarter, lalu kita akan menggunakan polygon. Yang polygon ini untuk kita digitasi untuk memetakan wilayah mana saja yang nantinya akan termasuk ke dalam wilayah perairan. Nah, silakan bentuk saja seperti ini. Ini harus nilainya lebih dari 1 pixel. Jadi ya, bentuknya teman-teman bebas. Yang penting nanti ini akan terdeteksi menjadi wilayah perairan seperti itu. Untuk pindah-pindahnya teman-teman bisa klik tombol C untuk memunculkan kursor tangan seperti ini jika dirasa sulit untuk memindahkannya. Nah, silahkan digitasinya itu di wilayah yang kotak ini saja atau yang sudah diklik. Jadi nantinya akan lebih terfokus di wilayah ini saja gitu. Gunanya kegiatan ini untuk apa? Nanti teman-teman akan menggunakan machine learning atau pembelajaran mesin di mana nanti algoritma daripada training sample manager ini akan mendeteksi area mana saja berdasarkan kelas-kelas tertentu yang sudah dibuat oleh teman-teman. Ya, nanti teman-teman ketika melakukan harus lebih rapi dari yang sudah saya lakukan. Karena ini saya hanya mencontohkan saja agar akurasinya lebih tinggi ketika didapat. Saya rasa cukup. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kelas developer atau wilayah dengan zona terbangun. Di sini mungkin ini agak bias, namun teman-teman bisa menggunakan yang berwarna abu-abu atau coklat ini. Silakan asumsikan ini sebagai wilayah yang memiliki
wilayah terbangun seperti itu. Ya, eh, contohnya seperti ini. Sini warnanya agak bias. Nanti teman-teman silakan cari dengan warna yang lebih eh, terang agar tidak menghalangi pandangan teman-teman. Kita GMW-nya kita checklist saja terlebih dahulu. Ya, kita rasa cukup. Lalu kita lanjut ke forest atau di sini kita akan asumsikan ini sebagai daratan. Nah, daratan ini bisa dilihat oleh teman-teman, bisa di checklist terlebih dahulu. Nah, ini merupakan daerah daratan, jadi silakan bisa digitasi saja. Oh, ini bias terhadap daerah GMW. Kita hapus. Ya, untuk menghapusnya teman-teman tinggal klik saja di sini, terus klik hapus untuk menghindari bias. Ini juga terdeteksi sebagai daratan. Ya, saya rasa cukup. Lalu kita akan mulai masuk ke wilayah mangrove, mana wilayah mangrove yang kita amati adalah wilayah yang sesuai dengan wilayah yang terdeteksi di GMW di sebelah sini. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan digitasi daerah mangrove seperti ini sesuai dengan daerah GMW-nya. Ya, sesuaikan saja dengan daerah GMW-nya.
Ini nanti setelah digitasi, maaf teman-teman, ada kesalahan sedikit. Jadi kita asumsikan daerah yang orange ini adalah daerah eh, mangrove. Jadi kita akan hapus beberapa dari bagian daratan. Lalu kita alihkan ke bagian yang lain agar terdeteksi sebagai bagian dari mangrove. Ya, ini ada bagian dari mangrove. Nah, karena ini merupakan daerah yang cukup sempit, jadi kita pergunakan saja lahan untuk digitasinya dengan sebaik mungkin agar nantinya eh, bias daripada yang terjadi itu sangat sedikit. Ya, saya rasa cukup. Pada section berikutnya kita akan save bentuk dari training sample manager ini dan kita akan menggunakan support vector mesin dan juga random tree sample untuk mengetes atau menguji daripada training sample manager ini. Kita lanjut di section berikutnya. Oke, langkah pertama adalah teman-teman silakan save training sample manager-nya dulu. Seperti ini, kita beri nama ininya mangrove model. Ininya biarkan saja. Output location-nya silakan teman-teman save di folder teman-teman masing-masing. Nah, kalau saya kan uh, di sini, jangan teman-teman save-nya di geodatabase-nya, tapi teman-teman silakan save-nya di uh, foldernya saja, jangan di folder geodatabase-nya. Kita klik OK, akan muncul. Oke, sudah kita save. Nah, setelah skemanya kita save juga untuk klasifikasi kelas-kelas yang sudah kita buatnya. Kita save, kita tunggu. Nah, kita samakan saja foldernya seperti folder yang tadi. Kita save di sini dengan nama mangrove train. Nah, kita save di sini mangrove train. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini tandanya save sudah berhasil. Lalu kita kembali ke classification tools. Lalu kita akan masuk ke dalam classify. Nah, di dalam classify ini, teman-teman nanti akan menggunakan dua metode. Yang pertama adalah random tree. Yang pertama adalah super vector machine, maaf. Yang kedua adalah random tree. Di mana di sini bisa dilihat perbedaannya. Untuk SPM, vector machine adalah perform a support vector machine classification, which maps your input data vectors into a higher dimensional feature space to optimally separate the data into the different classes. Support vector machine can handle very large image and is less susceptible to noise, correlated bands, or an unbalanced number or size of training set within each class. Di mana super vector mesin ini dia akan mentransformasikan data vektor yang teman-teman punya ke dalam sebuah fitur dimensi yang lebih tinggi untuk mengoptimalisasi pemisahan data ke dalam beberapa kelas, karena nanti teman-teman akan classify data ini
pada beberapa kelas seperti itu. Jadi support vector mesin ini juga bisa menghandle image atau gambar yang sangat tinggi atau sangat besar ukurannya dan menghilangkan noise-noise atau gangguan-gangguan gitu. Dan juga band-band yang saling berkorelasi. Nah, training sampelnya kita akan uh, gunakan training sampel yang tadi. Kita add dulu mangrove train-nya. Kita refresh mangrove train. Kita add dulu ke dalam petanya. Nih, ini adalah bentuk-bentuk train yang tadi sudah kita buat ya. Nah, kita masukkan ke sini mangrove train. Maksimum number of sample per kelasnya kita biarkan saja 500. Ya, untuk output classify datasetnya kita pilih dulu tempatnya jangan di, karena ini adalah base-nya dia di geodatabase, karena kita akan menyimpan dalam bentuk image atau extension IMG, kita jangan pilih di geodatabase, tapi kita pilihnya uh, di luar saja gitu. Kita pilih di sini saja. Kita beri nama svm underscore result dot img. Kita klik save. Nah, untuk yang bawahnya juga kita samakan saja untuk penempatannya di sini. Namanya kita ganti menjadi svm definition dot extensionnya kita samakan dengan extension yang ada di sini. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Lalu teman-teman silakan klik run. Nah, dia akan running. Nah, dia sudah berhasil mengklasifikasikan dan ini cross validation rate-nya atau dia merupakan SVM rate-nya. Dia skalanya adalah 0 sampai 1, dia 0,9558. Berarti kalau kita konversikan ke dalam persen, ini adalah 95,58%, di mana ini adalah cukup tinggi untuk akurasinya daripada super vector mesin. Jadi ini merupakan bisa dibilang klasifikasi yang kita lakukan ini cukup akurat gitu. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menggunakan atau di section berikutnya kita akan menggunakan random trees. Ya, untuk melihat hasil daripada support vector mesin ini sebelum kita masuk ke section berikutnya, teman-teman silahkan unchecklist saja ini ya. Nah, ini di wilayah ini silahkan sesuaikan dengan warna yang ada di sini. Ini yang terdeteksi adalah daerah sini adalah mangrove. Kita bisa mengeceknya dengan ini. Ya, ini adalah acuan saja gitu. Jadi belum tentu akurat juga, perlu validasi lapangan. Nah, ini adalah mangrove. Mangrove bisa kita lihat ketika kita zoom. Ini adalah mangrove. Dan ini adalah daratan. Ini dengan area terbangun gitu. Ya, ini adalah area terbangun. Jadi kenapa ini bisa cukup akurat? Bisa teman-teman lihat, bisa menghasilkan hasil demikian karena ini cukup akurat. Nanti teman-teman silahkan lakukan dengan wilayah teman-teman sendiri gitu, ataupun mau menggunakan wilayah ini silahkan. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan Pulau Tidung, saya pastikan ini tidak bisa karena dia tidak terbaca gitu, tidak terdeteksi ada mangrove di daerah sini. Jadi seperti itu. Jadi silahkan pergunakan
pulau ini saja, patokannya seperti ini. Silahkan nanti dilihat saja videonya. Oke, di section selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengujian menggunakan random trees. Oke, kita akan lanjut ke dalam menggunakan algoritma yang selanjutnya, yaitu uh, random trees. Nah, secara default dia akan maximum number of trees-nya adalah 50. Tapi untuk kita menguji akurasi agar bisa lebih maksimal, kita gandakan saja menjadi 100. Dan uh, maksimum tree depth dan maksimum number of sample per class-nya kita biarkan saja. Kalau kita akan mengubah ininya saja menjadi RF, itu adalah random forest, random tree atau random forest. Ini juga kita ubah jadi RF. Nah, setelah itu kita bisa run. Ini kita running, nanti akan muncul hasilnya. Nah, hasilnya sudah muncul, di mana train akurasinya atau akurasi daripada train yang kita lakukan adalah 9 sama. Ini bergerak dari skala 0 sampai 1. Ini 0,989858 atau kita bisa ubah ke persen menjadi 98,58%. Jadi ini sangat tinggi gitu ya untuk apa? Untuk train akurasinya atau kita akurasikan dalam bentuk machine learning. Namun tetap saja seperti saya sudah sering sampaikan pada teman-teman semua bahwasanya jika kita ingin uh, membedakan gitu antara random tree forest atau kita penggunaan secara teknologi, secara digital, pemetaan digital dengan kita ingin memvalidasi datanya di lapangan, tetap saja data di lapangan, data validasi di lapangan itu penting dan lebih diutamakan gitu karena kita hanya based on data-data yang ada di tahun-tahun sebelumnya, kita tidak bisa mendasarkan sebuah penelitian atau sebuah validasi data pada data-data yang seperti ini. Ini hanya bentuk pembelajaran untuk teman-teman. Mungkin nanti untuk validasi lebih lanjutnya akan dilaksanakan pada saat field trip gitu. Entah teman-teman nantinya akan memilih supervised atau unsupervised, tapi saya lebih menyarankan untuk menggunakan supervised dalam penelitian menggunakan atau mengambil data daripada mangrove itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Uh, Baik dari penjelasan, tutur kata maupun lain-lainnya yang saya rasa timbul kesalahan itu murni dari diri saya pribadi karena saya pribadi pun masih belajar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.